Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari dikurung di dalam box sampai ke dibiarkan membusuk. Berikut adalah 5 metode eksekusi yang paling mengerikan. Bagian kedua. Setelah pesan-pesan berikut ini. Di bagian pertama dari 5 metode eksekusi yang paling mengerikan, gue udah mention beberapa hal seperti the rack, dimana lo bakal ditarik menggunakan suatu alat sampai seluruh tangan dan kaki lo putus atau bahkan dibelah dua menggunakan sebuah gergaji. Sekarang nih gue udah mencari dan menyiapkan berbagai macam metode eksekusi yang dipraktekkan di seluruh dunia dan di penjuru berbagai macam waktu. Semoga aja ya setelah nonton video ini lo bisa tobat. Jadi supaya lo tobat, tonton deh video ini dengan full screen, lalu menggunakan earphone, dan jangan ngumpet di kolom komentar. Kalau udah siap, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Kelima, Syrian Box. Pada dasarnya Syrian Box ini bukanlah metode yang membuat korbannya langsung mati pada detik itu juga, melainkan korban dibuat deform atau berubah bentuk tubuhnya dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang sangat kecil dengan kondisi terikat dan sangat amat tidak nyaman. Ketika korban sudah dimasukkan, biasanya kotak tersebut dipindah posisinya, entah itu horizontal atau vertikal, sehingga korban yang ada di dalamnya tertekan oleh berat badannya sendiri. Selain itu, setiap harinya si korban akan diberikan telur sebagai makanan melalui lubang kecil yang ada di kotak itu. Tapi karena korban yang di dalam kotak tangan dan kakinya terikat, si korban hanya bisa melihat telur itu jatuh ke bawah dan kemudian hancur, dan mau tidak mau mesti tinggal sehidup semati dengan telur yang membusuk. Biasanya korban bakalan meninggal karena shock atau bakteri, tapi apabila korban bertahan terlalu lama, biasanya korban dieksekusi di tempat. Apapun itu, Syrian Box menjadi pembawa atau pengantar kematian yang mengerikan. Keempat, Tiger Bench. Tiger Bench adalah metode eksekusi yang populer di Cina dan percaya atau tidak, masih digunakan sampai sekarang. Korban diikat sedemikian rupa di sebuah bangku dan kakinya dibuat selonjoran lurus ke depan. Nanti secara perlahan, satu demi satu bagian depan kakinya diganjar oleh batu bata, sehingga kaki melawan sendi dan sampai akhirnya patah. Ketika korban diganjal batu, biasanya algojo juga melakukan penyiksaan lainnya sambil juga melakukan interogasi. Sampai akhirnya korban yang mengalami patah tulang meninggal akibat shock dan juga siksaan. Banyak laporan mengenai praktek Tiger Bench ini di Cina, bahkan sampai ke tahun-tahun sekarang ini. Salah satunya ada kasus dari Miss Wang Xiaohui yang berumur 57 tahun yang pada 11 April 2011 itu diculik oleh kepolisian Zhengyang dari Luyan District. Beliau diculik dan dibawa ke sebuah ruangan rahasia yang ada di Changchun dan disiksa menggunakan Tiger Bench dan baton listrik selama 2 hari 1 malam dan sampai akhirnya meninggal. Gue mencoba untuk mencari kenapa nih Miss Wang Xiaohui itu disiksa sekaligus dieksekusi, tapi gue kesulitan banget mencari cerita yang valid. Ketiga, The Judas Cradle. The Judas Cradle adalah sebuah metode penyiksaan dan juga eksekusi di mana korban ditempatkan di sebuah kursi berbentuk piramid dengan ujungnya yang tajam dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Setelah itu korban diikat kakinya atau sedemikian rupa supaya korban tertekan ke bawah sehingga anus atau vaginanya sobek dan akhirnya tubuhnya tertancap piramid dan akhirnya meninggal. Awal mula dari The Judas Cradle ini pertama kali digunakan oleh seseorang yang menyebarkan aliran sesat dalam agama Kristen dan juga sebagai alat investigasi sekaligus penyiksaan kepada orang-orang yang memberontak pemerintahan. Karena akhirnya efektif, metode The Judas Cradle akhirnya juga dilakukan oleh Italia, Jerman, Prancis, dan juga Spanyol. Oh by the way, The Judas Cradle ini alatnya tidak pernah dibersihkan ketika sudah digunakan oleh korban lainnya. Jadi walaupun kalau si korban ditempatkan di Judas Cradle dan akhirnya selamat, biasanya si korban ini akan meninggal karena infeksi. Kedua,
Head Crusher. Head Crusher sesuai namanya adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan kepala manusia secara perlahan. Lalu secara perlahan Algojo akan mengencangkan skrupnya dan kepala si korban mau tidak mau akan terhimpit. Saking keras jepitannya, dagu korban akan hancur, gigi dan mulutnya mulai tidak berbentuk, dan bola matanya bahkan keluar. Sampai akhirnya kepala hancur diremas oleh Head Crusher. Mirip dengan Judas Cradle, Head Crusher dinilai ampuh untuk menginterogasi sehingga kepopuleran Head Crusher tersebar sampai ke penjuru Eropa. Beberapa orang yang biasanya dihukum menggunakan The Head Crusher ini adalah orang yang memberontak atau tidak patuh kepada 10 Commandment, witchcraft, pencuri, pembunuh, maling, teroris, dan orang yang bekerja di hari Minggu. Beneran, orang yang kerja di hari Minggu dihukum dengan Head Crusher. Aneh ya. Pertama, Scaphism. Scaphism adalah metode penyiksaan sekaligus eksekusi di mana si korban akan ditelanjangi lalu dimasukkan dan ditumpuk sedemikian rupa ke dalam sebuah kapal kecil dan dibiarkan hanyut di sebuah danau. Biasanya sebelum korban dimasukkan, korban dipaksa untuk meminum madu dan susu dan seluruh tubuh dan kapal kecilnya dilumuri juga oleh madu dan susu. Ketika korban sudah berada dalam kapal ini, madu dan susu yang baru saja diminum menyebabkan perut korban mulai mulas sehingga korban buang air besar. Lalu madu dan susu yang ada di sekitar kapal gunanya adalah untuk menarik perhatian lalat dan berbagai macam serangga di sekitar danau. Pada akhirnya korban yang berada di kapal ini akan tenggelam di dalam kotorannya sendiri dan serangga-serangga mulai bersarang di dalam kapal tersebut sehingga serangga-serangga ini mulai memakan menggerogoti tubuh si korban sampai akhirnya meninggal. Selain digerogotin serangga secara hidup-hidup, biasanya kematian juga muncul karena kelaparan, kehausan, dan juga septic shock. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jadi gini deh, bayangin ya, mumpung Ramadan ini, mendingan tobat yuk. Karena siksaan di dunia yang dilakukan manusia aja itu udah mengerikan banget. Apalagi siksaan di neraka, dimana lo disiksa sampai mati, lalu dihidupkan lagi, disiksa lagi sampai mati, begitu terus-terusan sampai akhir dari sebuah akhir zaman. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD dan juga follow berbagai macam sosial media gue lainnya, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, semua linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.